Arya Manggada Seri 5. Matahari Senja. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 11. Dengan demikian, maka dari sisi keyakinan, Panembahan Lebdagati masih lebih jujur dari Kiai Banyu Bening. Tetapi sayang, bahwa keyakinan Panembahan itu pun merupakan keyakinan yang sesat, berkata Ki Pandi. Ya, jawab Ki Warana, tetapi aku tidak tahu, apakah aku dapat memberi peringatan kepada Ki Banyu Bening. Kaulah yang mengetahui kemungkinan itu. Tetapi untuk melengkapi keteranganku tentang Panembahan Lebdagati, aku beritahukan bahwa aku telah bertemu dan bertempur melawannya dalam memperebutkan pusaka-pusaka yang berada di tangan Kiai Gumrah, dari sebuah perguruan yang murid-muridnya sebagian besar menjadi pembuat dan pedagang gula kelapa. Ki Warana mengerutkan dahinya sambil bertanya. Kau telah bertempur melawan Panembahan Lebdagati? Ya. Sudah beberapa kali aku alami. Tetapi aku tidak pernah berhasil mengalahkannya. Apalagi menangkap atau membinasakannya. Karena itu, maka aku yakin, bahwa Panembahan Lebdagati itu masih ada sampai sekarang. Elang-elang itu adalah pertanda dari perhatiannya kepada padepokan Kiai Banyu Bening. Aku tidak tahu, apakah Kiai Banyu Bening memiliki kemampuan sebagaimana Panembahan Lebdagati. Kiai Banyu Bening juga seorang yang berilmu sangat tinggi. Tetapi aku juga tidak tahu, apakah ia mampu mengimbangi Panembahan Lebdagati, karena aku belum pernah menyaksikan ilmunya. Ki Pandi pun kemudian berkata, baiklah. Aku minta kau dapat memberitahukan kepadanya, langsung atau lewat delima setiap perkembangan yang terjadi di padepokanmu, juga dalam hubungannya dengan Panembahan Lebdagati. Ki Warana mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun minta diri meninggalkan Ki Pandi dan delima di tepian. Di hari berikutnya, Ki Pandi bersama Manggada dan Laksana telah melihat lagi 2 ekor burung elang yang berputar-putar tinggi di udara. Burung itu tidak menukik dan tidak pula menyambar-nyambar. Nampaknya burung-burung itu dalam keadaan tenang, meskipun agaknya ada sesuatu yang sedang diawasinya. Ternyata di keesokan harinya, delima telah bercerita kepada Ki Pandi yang datang bersama Manggada dan Laksana pula. Paman baru saja meninggalkan tempat ini, berkata delima, ia harus segera berada di padepokan. Apa ada sesuatu yang penting, bertanya Ki Pandi. Paman minta disampaikan kepada kakek, bahwa kemarin di padepokan telah datang 2 orang utusan Panembahan Lebdagati. Oh, wajah Ki Pandi berkerut. Sementara Manggada bertanya. Apa yang dibicarakan oleh utusan itu? Paman tidak mengatakannya. Tetapi Paman berpesan, bahwa Paman ingin bertemu dengan Ki Pandi lewat tengah hari di sini. Baiklah, Enduk, berkata Ki Pandi kemudian. Nanti kami akan datang kemari. Apakah aku juga harus datang kemari, Kek? Bertanya delima. Ah, tentu tidak, jawab Ki Pandi. Keadaan menjadi makin gawat, Enduk. Persoalannya tidak lagi terbatas antara padepokan Kiai Banyu Bening dengan kakek yang bongkok ini, tetapi melihat Panembahan Lebdagati pula. Delima dapat mengerti keterangan Ki Pandi itu. Karena itu, maka ia pun menjawab. Baiklah Kek. Tetapi besok pagi aku akan berada di sini lagi. Tetapi kau harus melihat suasana, delima. Jika suasananya tidak memungkinkan, maka kau harus tetap tinggal di rumah. Yang perlu kau ketahui delima, para pengikut Panembahan Lebdagati tidak kalah liarnya dengan orang-orang padepokan Kiai Banyu Bening. Bahkan kemampuan orang-orangnya agak lebih tinggi dari orang-orang padepokan itu. Delima mengangguk-angguk. Katanya. Baik, Kek. Nah, sekarang, jika kau sudah selesai, pulanglah. Keadaan lingkungan ini benar-benar menjadi semakin gawat. Berkata Ki Pandi. Ternyata delima menuruti nasihat itu. Ia pun segera mengemasi cuciannya dan kemudian menjinjingnya. Ketika ia mulai naik tanggul, maka Laksana telah menyusulnya sambil berkata. Marilah, aku. Bawakan bakul itu. Aku sudah terbiasa membawa bakul sambil memanjat naik. Tetapi jika ada yang membantumu, bukankah itu lebih baik? Delima tidak menolak ketika Laksana kemudian mengambil bakul cucian itu dari tangannya. Manggada hanya memandanginya saja sambil tersenyum. Tetapi ketika delima sudah sampai di atas tanggul, maka ia pun berkata. Sudahlah. Biar aku membawa bakul itu. Aku antar kau sampai ke rumahmu, berkata Laksana.
Tetapi Delima berkata, bukankah keadaan sekarang menjadi semakin gawat? Jika aku pulang bersama seseorang, maka tentu akan sangat menarik perhatian. Meskipun kita dapat mengabaikan perhatian tetangga-tetangga, tetapi tentu kita tidak dapat mengabaikan perhatian orang-orang padepokan dan mungkin para pengikut Panembahan Lebdagati itu. Laksana tersenyum masam. Tetapi ia sempat juga berkata, bagaimana jika kita juga mengabaikan perhatian orang-orang padepokan Kiai Banyu Bening dan para pengikut Panembahan Lebdagati? Mungkin akibatnya tidak terasa bagimu. Tetapi bagiku? Bagi keluargaku? Laksana tertawa. Katanya, bukankah aku tidak bersungguh-sungguh? Wajah Delima berkerut. Tetapi ia pun kemudian tertawa pula. Sampai besok, desis Delima. Ketika Delima kemudian menjadi semakin jauh dan mendekati padukuhannya, maka Laksana pun segera turun kembali ke tepian. Bertiga mereka meninggalkan tepian. Mereka akan kembali lagi sesuai dengan pesan Ki Warana lewat lengah hari. Demikianlah, maka lewat lengah hari, Ki Pandi, Manggada dan Laksana telah berada kembali di tepian. Mereka menunggu kedatangan Ki Warana untuk mendengarkan perkembangan terakhir padepokan Kiai Banyu Bening. Ketiga orang itu tidak perlu menunggu terlalu lama. Beberapa saat kemudian, maka Ki Warana benar-benar datang sesuai dengan pesannya lewat Delima. Mereka adalah cucu-cucuku, berkata Ki Pandi, ketika Ki Warana memandangi Manggada dan Laksana. Mereka juga ada di sanggar malam itu, desis Ki Warana. Ya, sahut Ki Pandi. Mereka berusaha menolong kakeknya. Tidak Kisanak. Bukan mereka berusaha menolong kakeknya. Tetapi semuanya sudah terpencar. Sejak kau kelaparan dan kehausan di rumah Krawangan. Ki Pandi tertawa. Katanya, iya. Sekarang aku tidak akan ingkar. Kami memang telah membuat rencana itu, meskipun sebagian sedikit menyimpang. Tetapi untunglah bahwa kami dapat menyelesaikan bagian pertama dari permainan kami dengan baik meskipun ada unsur keberuntungan. Kalian terdiri dari orang-orang berilmu tinggi, jawab Ki Warana. Nah, sekarang, apakah yang akan kau katakan kepada kami? Di padepokan kami telah datang 2 orang utusan Panembahan Lebdagati. Ki Pandi mengerutkan dahinya. Sambil mengangguk-angguk ia pun kemudian berkata. Jadi mereka telah benar-benar datang? Iya, Ki Pandi. Apa yang mereka katakan? Bertanya Ki Pandi. Panembahan Lebdagati menuntut agar apa yang dianggapnya haknya, supaya dikembalikan. Apa yang dimaksud? Daerah ini. Panembahan Lebdagati menuntut agar Kiai Banyu Bening meninggalkan lingkungan ini dan menyerahkan padepokannya kepada Panembahan Lebdagati yang akan menanamkan kembali pengaruhnya di daerah ini. Panembahan Lebdagati merasa bahwa tanah ini adalah tanahnya. Apa jawab Kiai Banyu Bening? Tentu saja Kiai Banyu Bening tidak ingin menyerahkannya. Ia pun tidak akan meninggalkan tempat itu. Ketika Kiai Banyu Bening membangun padepokannya, maka Panembahan Lebdagati sudah tidak ada di tempat itu. Ki Pandi mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, jika Kiai Banyu Bening bersungguh-sungguh ingin mempertahankan padepokannya, ia harus benar-benar mempersiapkan dirinya. Panembahan Lebdagati masih mendapat kepercayaan dari beberapa orang pemimpin padepokan yang melandasi ilmunya dengan kepercayaan-kepercayaan hitam yang akan dapat diajaknya bergerak. Kiai Banyu Bening memang telah mulai mempersiapkan dirinya. Tetapi Kiai Banyu Bening tetap menganggap bahwa Panembahan Lebdagati yang mengirimkan utusannya itu bukan Panembahan Lebdagati yang sebenarnya. Kau benar-benar tidak dapat memperingatkannya, bertanya Ki Pandi. Dalam keadaan yang demikian, Kiai Banyu Bening tidak dapat mendengarkan pendapat orang lain. Bagaimana pendapat pembantu-pembantu Kiai Banyu Bening? Sebagian besar dari mereka juga tidak percaya bahwa yang mengirimkan utusan itu adalah Panembahan Lebdagati. Apakah Kiai Banyu Bening pernah mengenal wajah Panembahan Lebdagati? Ki Warana termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, aku tidak tahu, Ki Pandi. Tetapi menilik setiap pembicaraan mengenai Panembahan itu, nampaknya Kiai Banyu Bening pernah bertemu dan berbicara dengan Panembahan Lebdagati. Namun yang terang, Kiai Banyu Bening mengakui bahwa Panembahan Lebdagati adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Namun sebagaimana dikatakannya, bahwa Kiai Banyu Bening telah siap menghadapinya, meskipun orang yang mengaku Panembahan Lebdagati itu memiliki ilmu setinggi Panembahan Lebdagati sendiri.
Ki Pandi mengangguk-angguk. Katanya, meskipun aku belum pernah menjajaki kemampuan Kiai Banyu Bening, namun rasa-rasanya sulit bagi Kiai Banyu Bening untuk mengimbangi kemampuan Panembahan Lebdagati. Ki Warana mengerutkan dahinya. Dengan ragu ia berkata, tetapi Kiai Banyu Bening juga memiliki ilmu yang sangat tinggi. Mudah-mudahan, jawab Ki Pandi. Namun kemudian ia berkata, tetapi sebaiknya kau berhati-hati Ki Warana. Bukan maksudku untuk menghasutmu agar kau berkhianat terhadap Kiai Banyu Bening, tetapi nurani Ki Warana sendiri sudah memanggil, agar Ki Warana meninggalkan padepokan yang diwarnai oleh kepalsuan sikap pemimpinnya. Kiai Banyu Bening sama sekali tidak jujur dengan kepercayaan yang disebarkannya. Disinilah letak kelebihan Panembahan Lebdagati. Ia bersikap jujur terhadap kepercayaannya, meskipun kepercayaan itu adalah kepercayaan hitam yang harus dihapuskan. Karena itu, jika terjadi perang antara kedua padepokan yang sama-sama harus dimusnahkan itu, sebaiknya Ki Warana berusaha untuk melepaskan diri. Jika Ki Warana tidak bersiap-siap sejak semula, maka Ki Warana akan terjebak ke dalam satu pertempuran yang akan mengikat Ki Warana. Ki Warana termangu-mangu. Memang sulit untuk melakukannya. Meskipun ia sendiri merasa tersiksa hatinya selama ia berada di padepokan itu, namun untuk begitu saja meninggalkan justru di saat yang gawat, rasa-rasanya Ki Warana itu tidak akan sampai hati. Seandainya ia tidak membela Kiai Banyu Bening, namun apakah ia akan dapat membiarkan kawan-kawannya yang setiap hari selalu berhubungan, digilas oleh kekuatan lain tanpa melibatkan dirinya? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ki Pandi melihat keraguan-raguan ini. Karena itu, maka ia pun berkata, Ki Warana. Kekuatan dan kemampuan Ki Warana seorang diri tidak banyak berpengaruh. Namun keselamatan Ki Warana sangat berarti bagi Ki Warana sendiri. Bukan keselamatan kewadagan saja, tetapi juga keselamatan jiwa Ki Warana. Jika Ki Warana bertempur di pihak Kiai Banyu Bening, itu akan berarti bahwa Ki Warana telah ikut serta mempertahankan sesuatu yang tidak sesuai dengan nurani Ki Warana sendiri. Tetapi Ki Pandi, seandainya Kiai Banyu Bening dikalahkan oleh Panembahan Lebdagati, apakah bukan berarti bahwa kepercayaan hitam Panembahan Lebdagati akan berkembang lagi di daerah ini? Betapa jujurnya Panembahan Lebdagati terhadap kepercayaannya, namun kepercayaan itu sendiri adalah kepercayaan yang sesat. Bagi orang lain, justru akan menjadi lebih berbahaya karena orang yang menerima keyakinan itu pun akan menjadi yakin dan mengakar. Tidak seperti orang-orang yang menerima kepercayaan yang sekedar pura-pura, sehingga bagi para pengikutnya pun kepercayaan itu hanya sekedar mengambang saja. Bukankah sudah aku katakan, bahwa kepercayaan yang ditebarkan oleh Panembahan Lebdagati itu pun harus dimusnahkan? Ki Warana mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti. Ki Pandi. Ki Pandi menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat kebimbangan di mata Ki Warana. Kau harus mengambil sikap Ki Warana. Kau tidak boleh mengorbankan dirimu untuk sesuatu yang tidak kau yakini kebenarannya. Dengan demikian maka pengorbananmu akan sia-sia. Aku menjadi bingung, desis Ki Warana. Jika kau dengar pendapatku. Ki Warana. Kau jangan hilang tanpa arti. Jika kau harus terlibat dalam pertempuran sekedar untuk menunjukkan kesetiakawanan meskipun tidak didukung oleh keyakinan apapun, maka kau sebaiknya menentukan takaran, sampai di batas manakah kau pantas menunjukkan kesetiakawananmu itu. Maksud Ki Pandi? Memulai menangis. Kau tidak perlu mati dalam benturan kekerasan itu. Bukankah dengan demikian kau akan mati tidak untuk apa-apa? Ki Warana mengangguk-angguk. Sementara Ki Pandi berkata selanjutnya. Jika kau hidup, maka kau masih mempunyai kesempatan untuk berbuat sesuatu yang lebih berarti. Berarti bagi dirimu sendiri dan berarti bagi orang lain. Ki Warana mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti. Dan aku akan berusaha untuk melakukannya. Jika aku tidak melihat kemungkinan apapun kalau Panembahan Lebdagati benar-benar datang, maka aku akan mempergunakan kesempatan terakhir untuk berusaha tetap hidup. Kau dapat menularkan sikap ini kepada beberapa orang lain. Jika kau berhasil, maka yang tersisa dari padepokan Ki Banyu Bening masih akan memberikan arti bagi kehidupan di lingkungan ini. Ki Warana mengangguk-angguk. Sementara Ki Pandi berkata selanjutnya, kami akan mengamati perkembangan di padepokanmu.
Terima kasih, desis Kiwarana yang kemudian minta diri, aku harus segera kembali ke padepokan. Silahkan Kiwarana. Jika Kiwarana menganggap perlu, Kiwarana dapat berpesan kepada Delima. Tetapi kadang-kadang aku merasa cemas melihat Delima berada di tepian. Mungkin orang-orang padepokan sendiri yang berkeliaran seperti yang pernah terjadi. Tetapi mungkin orang-orang Panembahan Lebdagati, justru akhir-akhir ini tepian menjadi sepi. Kami akan mengawasinya. Setidak-tidaknya salah seorang di antara kami bertiga atau kawan-kawan kami yang lain. Kiwarana mengangguk kecil. Tetapi ia masih bertanya. Berapa orang kawan kalian? Ki Pandi tersenyum. Katanya, tidak tentu. Kali ini ada beberapa orang tua bersamaku. Orang-orang tua yang ingin merasa dirinya masih berarti. Termasuk aku sendiri. Kiwarana menarik nafas panjang. Namun kemudian ia pun minta diri. Terima kasih. Aku akan kembali ke barak. Sepeninggal Kiwarana, ketiga orang itu memang tidak segera meninggalkan tepian. Mereka duduk-duduk di atas batu sambil berbincang. Tetapi beberapa kali Laksana membelokkan pembicaraan mereka yang berkisar sekitar kemungkinan kedatangan Panembahan Lebdagati. Kadang-kadang seperti orang yang tidak menyadari apa yang dikatakannya. Laksana berbicara tentang gadis yang bernama Delima itu. Kenapa Delima harus datang ke tepian? Seharusnya kita justru memperingatkannya, agar ia tidak lagi pergi ke tepian ini. Seperti yang dikatakan oleh Kiwarana, kemungkinan buruk itu dapat terjadi pada Delima sebagaimana yang pernah terjadi. Seandainya kita mengawasi tepian ini, namun bahaya itu dapat menyergap Delima sepanjang jalan menuju ke tepian ini. Jadi menurut pendapatmu, bertanya Manggada. Aku tidak berkeberatan datang ke rumahnya setiap hari untuk menanyakan, apakah ada pesan dari Kiwarana atau tidak. Apakah kau ingin Kiwarana atau keluarga Delima digantung di padepokan? Bertanya Manggada. Orang-orang padepokan yang saling mencurigai tentu akan saling mengawasi. Dengan perintah atau tidak. Kesetiakawanan mereka cukup tinggi, sebagaimana sikap Kiwarana. Untuk menghadapi bahaya dari luar. Tetapi ke dalam mereka akan berebut kedudukan. Seperti juga terjadi di mana-mana, kadang-kadang seseorang yang saling menolong dalam keterkaitan dengan orang lain, akan sampai hati saling memfitnah justru di antara keluarga sendiri karena mereka berebut kedudukan. Laksana menarik nafas panjang. Namun agaknya ia dapat mengerti alasan itu. Ki Pandi hanya tersenyum-senyum saja mendengarkan pembicaraan kedua orang anak muda itu. Namun akhirnya, Ki Pandi itu berdesis. Marilah. Kita tinggalkan tempat ini. Kita dapat berbicara dengan saudara-saudara kita. Bahwa Panembahan Lebdagati siap untuk mengambil alih padepokan Ki Banyu Bening akan merupakan berita yang menarik bagi mereka. Sebenarnya lah, ketika hal itu disampaikan kepada mereka yang berada di rumah Ki Ajar Pangukan, ternyata bahwa mereka menjadi sangat tertarik. Jadi Panembahan itu benar-benar akan mengusir Ki Banyu Bening, bertanya Ki Ajar Pangukan. Menurut Kiwarana memang demikian. Dua orang utusannya telah bertemu dengan Ki Banyu Bening. Namun Ki Banyu Bening nampaknya berkeras untuk bertahan. Bahkan menurut Kiwarana, Ki Banyu Bening tidak percaya bahwa Panembahan Lebdagati itu masih ada. Kita akan mengambil kesempatan, berkata Ki Ajar Pangukan. Kesempatan apa? Bertanya Ki Jagaprana. Kita tidak menghendaki kehadiran kedua-duanya di lingkungan ini. Bahkan dimanapun juga. Karena itu, kita akan memanfaatkan benturan kekuatan mereka. Bukankah dengan demikian kedua-duanya menjadi lemah? Ki Pandi pun kemudian menyahut. Aku sependapat. Tetapi aku sedang berusaha untuk selalu berhubungan dengan Kiwarana. Aku berharap bahwa pada suatu saat, kita dapat bekerja bersamanya. Bekerja bersama bagaimana? Bertanya Ki Lemah Teles. Kalau Kiwarana menyadari kedudukannya serta panggilan nuraninya, maka aku kira aku akan berhasil. Dengan singkat, Ki Pandi menceritakan hubungan yang dibuatnya dengan Kiwarana. Kemudian katanya, aku menaruh harapan pada sikapnya. Ki Lemah Teles pun berkata, jika demikian, teruskan hubunganmu dengan orang itu. Setidak-tidaknya kita dapat mengikuti perkembangan persoalan yang menyangkut hubungan antara Padepokan Kiai Banyu Bening dan Panembahan Lebdagati. Baiklah, berkata Ki Pandi, namun nampaknya segala sesuatunya sudah menjadi semakin mendesak. Kita pun harus mempersiapkan diri untuk terlibat ke dalam persoalan ini.
Tentu saja dengan sudut pandang kita terhadap persoalan yang terjadi. Yang lain pun mengangguk-angguk. Mereka memang sudah meletakkan niat mereka untuk melawan kegiatan Kiai Banyu Bening dan apalagi Panembahan Lebdagati. Demikianlah dari hari ke hari, Ki Pandi dapat tetap berhubungan dengan Ki Warana lewat delima. Sehingga pada suatu hari, Ki Warana itu berkata, Panembahan Lebdagati telah menyampaikan ancamannya. Ancaman apa? Bertanya Ki Pandi. 2 orang utusannya telah datang lagi. Panembahan Lebdagati minta dalam waktu 10 hari, padepokan itu harus sudah menjadi kosong. Semua kegiatan dihentikan, dan menyerahkan segala-galanya kepada Panembahan Lebdagati. Ki Pandi pun mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba ia bertanya, apakah padepokan itu masih tetap melakukan kegiatan di sanggar-sanggar di beberapa padukuhan? Sejak peristiwa di sanggar itu, maka beberapa kegiatan telah disusut. Tetapi menurut Kiai Banyu Bening, semuanya itu sekedar ancang-ancang untuk langkah-langkah panjang berikutnya. Tetapi kehadiran utusan-utusan orang yang menyebut dirinya kemenakan Lebdagati itu agaknya sangat berpengaruh terhadap kegiatan Kiai Banyu Bening. Apalagi setelah Panembahan Lebdagati mengancam dan memberikan waktu 10 hari. Maka kegiatan seisi padepokan terutama adalah mempersiapkan diri menyambut kedatangan Panembahan Lebdagati itu. Ki Pandi mendengarkan keterangan Ki Warana itu dengan sungguh-sungguh. Dengan nada berat, Ki Pandi itu menyahut. Panembahan Lebdagati tentu tidak sekedar mengancam. Aku mengenal wataknya dengan baik. Ia tentu akan bersungguh-sungguh datang dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan Kiai Banyu Bening. Bukan sekedar mengusirnya. Seperti yang pernah aku katakan, kekuatan Panembahan Lebdagati tentu sulit untuk dilawan oleh Kiai Banyu Bening. Tetapi Kiai Banyu Bening tetap pada pendiriannya. Ia tidak akan beranjak dari padepokan itu. Ki Warana, berkata Ki Pandi, jika para pengikut Kiai Banyu Bening akan bertahan, silahkan. Tetapi aku ingin memperingatkan bahwa Ki Warana tidak perlu membunuh diri. Jika Ki Warana mempunyai beberapa orang yang dapat sungguh-sungguh dipercaya, maka Ki Warana dapat mempersiapkan diri untuk membuat garis pertahanan kedua, justru di luar padepokan. Maksud Ki Pandi, bertanya Ki Warana. Jika keadaan memaksa, maksudku jika pertahanan Kiai Banyu Bening benar-benar pecah dan tidak mungkin bertahan lagi, sebaiknya Ki Warana menyingkir dari padepokan. Ki Warana harus mempersiapkan tempat untuk mengumpulkan sisa-sisa kekuatan dari padepokan itu. Lalu, apa artinya? Jika bersama Kiai Banyu Bening kami sudah tidak mampu bertahan, apa yang kemudian dapat kita lakukan jika Panembahan Lebdagati memburu kami? Ki Warana, berkata Ki Pandi. Kami berjanji untuk berada di tempat itu. Kami akan bersama membantu sejauh dapat kami lakukan untuk melawan kekuatan Panembahan Lebdagati. Tetapi sudah tentu dengan janji. Janji apa? Bertanya Ki Warana. Ki Pandi termangu-mangu. Namun kemudian ia berkata, semua ajaran Kiai Banyu Bening yang tidak lebih dari sekedar memanjakan nafsu dan dendam itu harus dihentikan. Padepokan itu harus menjadi tempat yang berani bagi kehidupan lahir dan batin bagi orang-orang di lingkungan ini. Padepokan itu harus menjadi tempat orang-orang mencari pengetahuan yang berarti bagi kesejahteraan hidup lahiriahnya, tetapi juga tempat orang menemukan dirinya di hadapan penciptanya menurut ajaran yang benar. Ki Warana memandang Ki Pandi dengan tajamnya. Namun kemudian Ki Warana itu pun bertanya. Tetapi siapakah yang akan dapat melakukannya? Maksudku, siapakah yang akan memimpin padepokan itu, karena tidak seorang pun di antara kami yang mampu melakukannya. Kami adalah orang-orang yang selama ini hanyut dalam arus yang liar dan bermuara pada genangan yang keruh. Jalan telah dibuat menembus hutan yang menyekat lingkungan ini dengan dunia yang lebih cerah. Karena itu, jika segalanya telah dapat diselesaikan, maka pergilah ke Pajang. Kalian akan dapat memecahkan persoalan yang kalian hadapi. Haruskah kami menempuh perjalanan yang jauh itu? Kau pernah ke Pajang? Pajang tidak terlalu jauh dari tempat ini. Apalagi setelah hutan Jatimalang terbuka. Ki Warana mengangguk-angguk. Katanya, baiklah Ki Pandi. Aku akan berusaha sejauh dapat aku lakukan. Tetapi aku pun harus berhati-hati, agar aku tidak dicurigai oleh Kiai Banyu Bening dan para pengikutnya yang paling setia. Yang menurut penglihatan Kiai Banyu Bening termasuk aku sendiri. Mudah-mudahan Ki Warana berhasil. Usaha Ki Warana ini juga merupakan usaha untuk melestarikan keberadaan padepokan itu, meskipun isinya akan berubah.
Namun Kiwarana tidak dapat berbincang terlalu panjang, ia harus segera berada di padepokannya kembali. Meskipun demikian, Kiwarana telah membawa bekal yang akan sangat berarti bagi padepokannya. Kiwarana, pesan Ki Pandi, beritahukan kami, kemana Kiwarana akan menyusun pertahanan kedua sebelum Kiwarana akan kembali memasuki padepokan. Baiklah Ki Pandi. Aku akan menyampaikannya dalam 2 hari sebelum batas waktu yang 10 hari itu sampai. Jika aku tidak sempat menunggu Ki Pandi karena waktuku yang sempit, aku akan berpesan kepada Delima. Sepeninggal Kiwarana, Ki Pandi yang diikuti oleh Manggada dan Laksana telah menyusuri tepian. Ketika mereka sampai di tempat yang hampir tidak pernah dikunjungi orang, Ki Pandi berkata, 10 hari lagi, Lebdagati akan datang ke padepokan. Kalian pun harus bersiap. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Namun mereka tanggap bahwa Ki Pandi telah menemukan tempat yang baik untuk berlatih. Kita manfaatkan waktu yang pendek ini, berkata Ki Pandi. Untuk beberapa lama, maka mereka bertiga telah berlatih di tepian. Ki Pandi sengaja mengajak Manggada dan Laksana berlatih di atas pasir yang tebal, agar menambah hambatan pada langkah kaki mereka. Sejak hari itu, maka orang-orang yang berada di rumah Ki Ajar Pangukan telah benar-benar mempersiapkan diri. Karena Manggada dan Laksana adalah orang-orang yang paling muda di antara mereka, bukan saja umurnya, tetapi juga ilmunya, maka seakan-akan orang-orang tua yang ada di rumah itu telah berusaha membantu mereka meningkatkan ilmunya. Bahkan tanpa diminta oleh siapapun, masing-masing berusaha menyesuaikan kemungkinan-kemungkinan yang tidak justru mengganggu bagi perkembangan ilmu dan tubuh Manggada dan Laksana. Di antara mereka berusaha membantu perkembangan ilmu Manggada dan Laksana melengkapi unsur-unsur geraknya. Tetapi Ki Lemah Teles lebih senang mengajak kedua anak muda itu berkelahi. Aku tidak akan merusak dasar ilmu mereka. Dengan berkelahi, anak-anak itu akan mendapat pengalaman-pengalaman baru sehingga dasar kemampuan mereka akan berkembang dengan sendirinya. Karena di dunia olah kanuragan, mereka pun akan menghadapi kekerasan dari orang-orang yang semula ilmunya tidak dikenalnya sama sekali. Manggada dan Laksana memang memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Beberapa pintu yang rasa-rasanya masih tertutup baginya, telah menjadi terbuka, sehingga Manggada dan Laksana menemukan kemungkinan-kemungkinan baru di dalam tatanan kemampuannya. Dengan demikian maka ilmu Manggada dan Laksana dengan pesatnya telah meningkat. Kalian tidak boleh menjadi beban, berkata Ki Pandi, jika benar kita akan terlibat, maka kalian akan dapat mandiri menghadapi para pengikut Panembahan Lebdagati. Jika Kiai Banyu Bening di luar dugaan menang atas Panembahan Lebdagati dan dapat mengusirnya atau bahkan menghancurkannya sama sekali, bertanya Manggada. Ki Pandi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, memang mungkin sekali. Selama ini kita selalu menganggap bahwa Kiai Banyu Bening akan dikalahkan oleh Panembahan Lebdagati. Lalu apa yang harus kita lakukan, bertanya Laksana. Kita harus mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Sebelum Kiai Banyu Bening sempat bernafas, kita akan datang dan menghancurkannya sama sekali. Terutama bangunan-bangunan yang ada hubungannya dengan nafsu dan dendamnya karena ia telah kehilangan anak bayinya. Sedangkan kita tidak tahu, siapakah yang telah bersalah, sehingga anak bayinya itu ditelan api. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Mereka mengerti sepenuhnya, apa yang harus mereka lakukan jika Panembahan Lebdagati berhasil. Tetapi mereka pun tahu apa yang harus mereka lakukan jika Kiai Banyu Bening berhasil mengusir Panembahan Lebdagati dan bahkan menghancurkan para pengikutnya. Seperti yang sudah direncanakan, maka 2 hari sebelum hari-hari yang menegangkan itu, Kiwarana ternyata masih sempat menemui Ki Pandi di tepian seperti biasanya. Bahkan Kiwarana sudah menunggu bersama Delima yang sedang mencuci. Kiwarana menemui Ki Pandi dan Manggada di tempat yang terpisah, sementara Laksana lebih senang menunggui Delima yang sedang sibuk dengan cuciannya. Kau tidak ikut dalam pembicaraan itu, bertanya Delima. Laksana menggeleng. Katanya. Seandainya aku ikut duduk bersama mereka, aku pun hanya mendengarkan saja. Bukankah dengan demikian kau akan mengetahui rancangan yang seharusnya kalian lakukan? Bukankah aku dapat bertanya kepada Kakang Manggada atau langsung kepada Ki Pandi? Tetapi tentu lebih puas jika dapat langsung mendengar urut-urutan pembicaraan itu. Hasil pembicaraan itu akan dapat aku dengar dari orang lain. Tetapi apa yang akan kau katakan hanya dapat aku dengar langsung dari kau sendiri. Apa yang akan kau katakan? Delima justru terkejut. Tidak tahu.
Tentu kau yang lebih tahu, jawab Laksana. Ah, kau, desis Delima yang kemudian telah tenggelam dalam kesibukannya, mencuci pakaian sebagaimana selalu dilakukannya. Biasanya bahkan Delima datang dengan beberapa orang kawan-kawan, Delima masih belum berani turun ke sungai. Dalam pada itu, Kiwarana telah memberikan ancar-ancar kepada Ki Pandi tentang garis pertahanan keduanya. Beberapa orang yang benar-benar dapat aku percaya telah sepakat, berkata Kiwarana, jika keadaan memaksa kami akan menyusun pertahanan di sebuah padukuhan yang tidak terlalu jauh dari padepokan. Sebanyak kawan-kawan kami yang dapat melarikan diri, maka kami akan mencoba menyusun kekuatan kami kembali. Tentu saja dengan harapan, bahwa Ki Pandi akan membantu kami. Terutama untuk menghadapi Panembahan Lebdagati itu sendiri. Ki Pandi mengangguk-angguk. Kalanya. Baiklah. Tetapi aku mempunyai syarat lagi. Syarat apa Ki Pandi? Jika padepokan kalian memenangkan pertempuran melawan Panembahan Lebdagati, maka Kiai Banyu Bening akan berhadapan dengan kami. Kami memang ingin menghapus nafsu dan dendam Kiai Banyu Bening. Jika Kiai Banyu Bening menang atas Panembahan Lebdagati, maka kepercayaan terhadap dirinya menjadi semakin tebal. Dengan demikian, maka kegiatan yang selama ini agak mengendor karena berbagai macam sebab, akan semakin meningkat. Kiai Banyu Bening tentu akan benar-benar memerintahkan mengorbankan bayi-bayi yang tidak berdosa sekedar untuk didengar tangisnya saat api mulai menjilat tubuhnya. Kiwarana menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Lalu, apa yang sebaiknya kami lakukan? Bukankah Kiwarana juga ingin membebaskan diri dari cengkeraman kepercayaan yang pura-pura itu? Iya, jawab Kiwarana. Nah, jika demikian, perintahkan orang-orang yang sejalan dengan pikiran Kiwarana untuk mengenakan tanda. Jika kalian mampu mengalahkan Panembahan Lebdagati, sementara kalian dan kami memasuki padepokan itu sebelum Kiai Banyu Bening sempat bernafas, agar kami dapat membedakan, siapakah yang berniat mempertahankan kehadiran Kiai Banyu Bening dan siapa yang tidak, kalian harus mengenakan sesuatu. Apa menurut pendapat Ki Pandi? Apa yang paling mudah kalian dapatkan di dalam padepokan Kiai Banyu Bening? Janur atau bulu ayam, bulu itik atau apa? Memang ada beberapa batang pohon kelapa yang terkurung oleh dinding padepokan. Nah, pastilah janur kuning. Sebelum kalian perlukan, ikatkan janur kuning itu di bawah baju kalian. Baru kemudian janur kuning itu diperlihatkan dan dipergunakan sebagai pertanda setelah diperlukan, berkata Ki Pandi. Kiwarana mengangguk-angguk. Katanya. Baiklah, Ki Pandi. Kami akan mencobanya. Kami akan bertahan terhadap Panembahan Lebdagati, tetapi di sisi lain kami ingin bebas dari belenggu Kiai Banyu Bening tanpa menumbuhkan kecurigaan. Terima kasih Kiwarana. Mudah-mudahan kita berhasil, jawab Ki Pandi. Jika Panembahan Lebdagati bersungguh-sungguh, maka waktu kita tinggal 2 hari. Aku kira Panembahan Lebdagati bersungguh-sungguh. Berhati-hatilah. Kau tidak boleh hancur dalam permainan ini, karena kau akan membawa perubahan sikap dari beberapa orang yang terbelenggu di dalam cengkeraman lingkungan yang kau benci. Baiklah, berkata Kiwarana. Aku akan berusaha. Seperti biasanya maka Kiwarana tidak dapat terlalu lama berada di pinggir sungai itu. Apalagi di saat padepokannya sedang mempersiapkan kesiagaan tertinggi menghadapi tantangan Panembahan Lebdagati. Karena sebenarnya lah Kiai Banyu Bening sendiri menjadi berdebar-debar menghadapi ancaman itu. Tetapi sebagai seorang yang berilmu tinggi dan berkeyakinan atas kemampuannya, maka Kiai Banyu Bening tidak akan begitu saja menyerah terhadap ancaman Panembahan Lebdagati. Pada malam-malam terakhir, mendekati saat yang ditentukan oleh Panembahan Lebdagati, maka Kiai Banyu Bening sendiri memang lebih banyak berada di dalam sanggarnya. Beberapa orang kepercayaannya memang diperintahkan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Memantapkan pengabdian mereka kepada Sang Maha Api dan menyediakan senjata secukupnya. Kiai Banyu Bening telah memerintahkan pula membuat panggungan di belakang dinding padepokannya. Para cantrik sudah diperintahkan untuk menghancurkan lawan sebelum mereka memasuki dinding padepokan. Sediakan anak panah sebanyak-banyaknya. Juga sediakan lembing dan senjata lontar yang lain. Sedangkan para cantrik juga diperintahkan untuk melihat dinding, pintu gerbang dan pintu butulan. Yang nampak lemah harus segera diperkuat. Selarak pintu pun dibuat rangkap pula. Menjelang hari-hari yang ditentukan, maka segala sesuatunya telah siap.
Kiai Banyu Bening menjadi semakin yakin bahwa orang yang menyebut dirinya Panembahan Lebdagati itu tidak akan dapat memasuki padepokannya. Namun di hari-hari terakhir itu pula sepasang burung elang nampak berputaran di langit. Sekali-sekali menukik rendah. Namun kemudian membubung tinggi menyentuh mega-mega di langit. Dengan matanya yang tajam sepasang burung elang itu memperhatikan apa yang ada di dalam dinding padepokan. Kemudian dengan gerak isyarat sepasang burung elang itu memberikan laporan tentang penglihatannya sesuai dengan kemampuannya. Sementara itu orang-orang yang mampu mengendalikan burung-burung elang itu mencoba untuk menangkap arti dari isyarat-isyarat yang diberikan oleh sepasang burung elang itu. Namun bukan hanya orang-orang yang mengendalikan burung-burung elang itu saja yang memperhatikan sepasang burung itu dari kejauhan. Tetapi Ki Pandi, Manggada dan Laksana pun ikut memperhatikan pula dari kejauhan. Menurut Ki Warana, besok adalah batas terakhir yang diberikan oleh Panembahan Lebdagati, berkata Ki Pandi. Besok akan terjadi pertempuran yang sengit antara dua aliran hitam yang garang, desis Manggada. Bukan besok, sahut Ki Pandi, besok adalah batas terakhir. Aku kira baru besok lusa Panembahan Lebdagati akan datang ke padepokan. Kita harus siap di tempat yang sudah disebut Ki Warana itu Ki Pandi. Ki Warana menganggap tempat itu sebagai garis pertahanannya yang kedua. Jika Ki Pandi dan orang-orang tua yang tinggal di rumah Ki Ajar Pangukan itu tidak ikut campur, maka mereka tentu akan dimusnahkan oleh Panembahan Lebdagati, berkata Manggada. Ya, desis Laksana. Namun Panembahan Lebdagati tentu bersungguh-sungguh. Sepasang burung elang itu merupakan salah satu isyarat kesungguhan Panembahan Lebdagati. Baiklah, Ki Pandi mengangguk-angguk. Kita pun harus bersiap. Besok malam kita harus bergerak ke tempat yang sudah ditentukan itu. Sebuah padukuhan kecil yang tidak terlalu jauh dari padepokan sebagaimana telah diancar-ancarkan oleh Ki Warana. Marilah kita kembali, desis Manggada. Tetapi Laksana pun berdesis. Kita singgah sebentar di tepian itu. Untuk apa? Bertanya Manggada. Melihat apakah delima ada di tepian, jawab Laksana. Bukankah kau yang mengatakan sendiri? Delima mengatakan kepadamu bahwa ia tidak akan datang ke tepian lagi untuk beberapa hari sampai keadaan menjadi tenang? Mungkin hari ini ia masih datang. Tentu tidak, jawab Manggada, apakah kau masih belum puas menunggui gadis itu mencuci kemarin? Laksana hanya tersenyum saja. Dengan nada dalam ia berkata, baiklah. Kita pulang saja. Bertiga mereka pun kemudian menyusuri jalan setapak dan sekali-sekali naik dan turun tebing yang curam untuk mencapai sebuah rumah yang terpencil yang dihuni oleh Ki Ajar Pangukan. Kepada orang-orang tua yang berada di rumah Ki Ajar Pangukan, Ki Pandi telah memberikan keterangan terperinci, apakah yang harus mereka lakukan menjelang terjadinya benturan kekuatan antara isi padepokan Kiai Banyu Bening dengan Panembahan Lebdagati serta para pengikutnya. Waktu kita tinggal besok siang. Besok malam kita harus sudah berada di padukuhan kecil itu. Ki Ajar Pangukan mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Kita yang sudah berjanji, terutama kepada diri sendiri untuk menghancurkan ilmu hitam siapapun yang menjadi pemimpinnya, akan melakukan kewajiban yang kita letakkan di atas pundak kita sendiri ini dengan sebaik-baiknya. Besok kita semuanya akan pergi ke padukuhan sebagaimana dikatakan oleh Ki Warana itu. Tetapi bagaimana dengan orang-orang padukuhan itu sendiri? Apakah mereka sudah mengerti tentang apa yang bakal terjadi? Bertanya Ki Sambipito. Ki Pandi menggeleng. Katanya, belum. Jika mereka mengetahuinya, mungkin rencana itu akan menjalar dan didengar oleh Kiai Banyu Bening atau oleh Panembahan Lebdagati. Kedua-duanya tidak menguntungkan bagi rencana Ki Warana. Bersambung ke bab 12. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.